Assalamualaikum teman-teman, balik lagi ke channel YouTube aku yang tadinya Rubah Manis, sekarang jadi India Arina. Buat kalian yang belum tahu, itu adalah nama asli aku. Semoga dengan nama baru ini, channel ini jadi lebih bermanfaat. Amin. Ngomong-ngomong tentang masker, pasti kalian udah nggak asing lagi kan sama beauty item yang satu ini. Ternyata masker itu punya banyak banget jenis, dan setiap jenisnya itu punya manfaat dan kegunaan masing-masing buat kulit kita. Jadi sebenarnya kita juga nggak boleh asal pakai masker. Kita juga harus menyesuaikan antara fungsi masker tersebut dengan masalah apa yang ada di kulit kita. Sehingga kalau kita pakai masker itu tujuannya bisa tercapai. Langsung aja ini dia jenis-jenis masker dan fungsinya. Yang pertama, powder mask. Powder mask ini adalah masker yang paling basic dari semua jenis masker. Sesuai namanya, powder mask ini berbentuk bubuk atau serbuk yang cara pemakaiannya harus dilarutkan terlebih dahulu. Nah, larutan yang dipakai bisa macam-macam nih. Bisa dari air mawar, bisa dari susu, bisa dari air biasa, dan bisa juga dari sari-sari buah yang bermanfaat untuk kulit kita. Setelah dilarutkan, powder mask ini bisa langsung diaplikasikan ke wajah kita. Terus ditunggu dulu hingga powder mask ini mengering, lalu lanjut dibilas dengan air. Fungsi utama dari powder mask ini yaitu untuk membersihkan kulit, melembabkan kulit, dan untuk menghaluskan kulit. Dari segi efisiensi pemakaian, memang powder mask ini kurang efisien karena perlu dilarutkan dulu dan perlu dibilas setelah kita memakainya. Yang kedua yaitu sheet mask. Nah, pasti kalian udah pernah kan cobain yang namanya sheet mask. Dan buat kalian yang belum tahu apa itu sheet mask itu adalah masker yang bentuknya itu lembaran dan udah disesuaikan dengan bentuk wajah kita. Kandungan utama dari sheet mask ini adalah essence atau serum yang bertujuan untuk melembabkan, menutrisi, dan menghidrasi kulit kita. Selain fungsi tadi, sheet mask juga punya fungsi lain. Maka dari itu, sheet mask ini biasanya dikombinasikan dengan bahan-bahan yang bisa mencapai tujuan tersebut. Contohnya, sheet mask yang dicampur dengan kandungan jeruk di dalamnya. Nah, itu selain berfungsi sebagai melembabkan dan menutrisi kulit, itu juga berfungsi untuk mencerahkan kulit. Cara pemakaian sheet mask ini cukup praktis, yaitu cukup ditempelin aja ke wajah kita, terus diamkan selama 15 sampai 20 menit. Setelah itu tinggal kita buka aja, terus gak usah dibilas. Tapi kalau kalian emang mau bilas karena mungkin kalian merasa risih ya karena lengket-lengket atau gimana, boleh, tapi itu akan mengurangi kerja dari sheet mask tersebut. Ketiga yaitu cream mask. Nah, cream mask ini adalah masker yang bentuknya pasta atau lebih gampangnya sama kayak bentuk odol kayak gitu ya. Terus pemakaiannya itu langsung aja diolesin ke seluruh muka kita. Setelah itu diamkan selama 15 sampai 20 menit. Nah, cream mask ini ada yang bisa kering, ada yang enggak. Selama 15 sampai 20 menit setelah itu langsung aja dibilas. Fungsi utama dari cream mask ini yaitu untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan untuk membersihkan kotoran di pori-pori kita. Selanjutnya yaitu clay mask. Clay mask ini istilahnya yaitu masker tanah liat. Fungsi utama dari clay mask ini yaitu sebagai drying agent atau untuk mengangkat minyak-minyak berlebih di wajah kita. Oleh karena itu, setelah kita pakai clay mask, biasanya kulit kita jadi lebih kering. Nah, karena kulit kita jadi lebih kering nih karena pakai clay mask ini juga nggak boleh lama-lama, cukup 10-15 menit. Setelah itu langsung dibilas. Clay mask ini cocoknya untuk kulit berminyak, dan kalau untuk kulit yang kering, kalian kalau pakai clay mask ini, kulit kalian jadi semakin kering. Yang kelima yaitu melt mask. Meskipun clay mask sama melt mask ini biasanya disamakan, ternyata keduanya ini memiliki fungsi yang benar-benar beda. Kalau clay mask itu untuk drying agent, tapi kalau melt mask ini untuk hydrating. Jadi kalau clay mask untuk kulit yang berminyak, sebaliknya
si mud mask ini lebih cocok buat kulit kering karena fungsinya melembabkan kulit. Mud mask ini teksturnya juga lebih lembut daripada tekstur clay mask. Untuk pemakaiannya bisa 15-20 menit, setelah kering langsung dibilas. Untuk selanjutnya, peel off mask. Nah, peel off mask ini adalah masker yang biasanya bentuknya itu gel atau krim yang dioleskan di wajah kita. Setelah itu, kita tunggu sampai mengering antara 15-20 menit, lalu kita kupas dari wajah kita. Bisa dilihat di peel off mask itu nanti kotoran-kotoran di wajah kita akan terangkat. Peel off mask juga bisa digunakan sebagai waxing untuk wajah karena biasanya kalau kita pakai ke seluruh wajah, si peel off mask ini akan mengangkat juga bulu-bulu halus di wajah kita. Untuk pemakaiannya, sebaiknya peel off mask tidak digunakan setiap hari, cukup 1 minggu sekali karena kulit kalian akan iritasi apabila memakai peel off mask setiap hari. Selanjutnya yaitu sleeping mask. Sesuai namanya, masker ini bekerja pada saat kita tidur di malam hari. Pemakaiannya cukup kita gunakan sebelum tidur. Setelah itu besok paginya barulah kita bilas. Fungsi dari sleeping mask ini yaitu untuk perawatan intensif terhadap kulit kita selama kita tidur untuk meregenerasi kulit kita. Selanjutnya organic mask. Organic mask ini adalah masker yang bahan dasarnya itu bahan-bahan organik dan tidak ada kandungan kimia di dalamnya. Maka dari itu, organic mask ini biasanya memiliki masa kadaluarsa yang cukup pendek, antara hitungan bulan sampai maksimal 1 tahun. Jadi dari bahan-bahan organik diproses sedemikian rupa sehingga bisa menjadi masker. Biasanya organic mask ini berbentuk powder atau serbuk. Dan cara pemakaian organic mask ini sama dengan cara pemakaian powder mask, yaitu perlu dilarutkan terlebih dahulu. Untuk larutannya juga bisa macam-macam sama seperti powder mask, bisa pakai air mawar, air biasa, air susu, atau sari-sari buah. Selanjutnya, natural mask. Yang tadi kan organic mask, nah sekarang natural mask. Apa sih bedanya organic mask sama natural mask? Kalau organic mask tadi itu bahan-bahan organik yang diproses sedemikian rupa, lalu diubah bentuknya sehingga bisa menjadi masker organik. Kalau natural mask ini benar-benar langsung dari bahan alami yang langsung dipakai ke kulit kita. Contohnya kita pakai masker dari perasan air lemon, atau masker dari putih telur, atau masker dari tepung beras. Atau juga kita bisa pakai irisan-irisan timun lalu ditempelkan di wajah kita, lalu kita tinggal tidur. Itu namanya natural mask. Selanjutnya nih ada masker yang memiliki 2 fungsi. Yang pertama itu ada clean and mask, yang kedua itu ada scrub and mask. Jadi clean and mask ini adalah masker dan cleanser yang jadi satu produk. Kalau scrub and mask itu adalah scrub dan masker yang jadi satu produk. Jadi selain bisa digunakan untuk masker, clean and mask juga bisa digunakan sebagai cleanser. Dan scrub and mask selain digunakan sebagai masker juga bisa digunakan sebagai scrub. Biasanya scrub yang ada di scrub and mask ini adalah scrub yang memiliki partikel-partikel kecil yang dikategorikan sebagai gentle exfoliating. Artinya mengeksfoliasi secara lembut dan bukan untuk deeply exfoliating. Jadi buat kalian yang mau deeply exfoliate, sebaiknya kalian pilih scrub yang tanpa 2 fungsi ganda atau scrub khusus. Nah itu tadi macam-macam masker dan fungsinya. Jadi kalian bisa sesuaiin nih antara fungsi masker tadi sama kebutuhan kulit kalian. Dan kalian juga nggak jadinya asal pilih ya teman-teman. Semoga video tadi bisa membantu kalian buat pilih masker yang sesuai dengan kebutuhan kulit kalian. Terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.